Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mengenal Tokoh Wayang. Kali ini kita akan mengenal tokoh wayang Abimanyu, putra kesayangan dari Raden Arjuna atau Raden Janaka ya. Nih, perawakannya gini. Dingluk wajahnya seperti Arjuna, rambutnya digerai ke belakang pakai garuda mungkur ini. Supingnya waderan ya, ikan wader kecil. Ada gelang di bahu kanan kiri, di lengan di pergelangan tangan dua, kaki juga pakai celana. Kakinya bokongannya bentuknya bokongan jangkah, ciri khas dari Bambangan atau wayang-wayang muda. Oke, Abimanyu adalah salah satu tokoh kesatria paling populer dan tragis dalam wiracarita Mahabharata, terutama dalam pewayangan Jawa. Ia adalah putra dari Raden Arjuna dan Dewi Subadra, adik dari Prabu Kresna. Abimanyu dikenal karena parasnya yang tampan, keberaniannya yang luar biasa, dan takdirnya yang tragis dalam perang Baratayuda. Pengenalan bentuk wayang. Dalam pewayangan, Abimanyu digambarkan sebagai sosok pemuda yang sangat rupawan, mewarisi ketampanan ayahnya yaitu Arjuna. Ciri fisiknya meliputi wajah ganteng, halus, dan tenang dengan sorot mata yang teduh. Tubuhnya ramping dan anggun, namun tetap berkesan kuat, mencerminkan gabungan kekuatan dan keanggunan. Pakaiannya, ia mengenakan pakaian ksatria yang elegan dan khas, seringkali dengan motif kampuh atau kain yang menjuntai. Ia juga sering memakai jamang, hiasan kepala yang indah. Salah satu ciri khas Abimanyu yang paling ikonik adalah sumping waderan, hiasan telinga berbentuk ikan wader, dan kalung naga yang melambangkan kekuasaan dan keturunan dewa. Kelahiran dan peran. Abimanyu adalah putra dari Raden Arjuna dan Dewi Subadra. Ia sangat dicintai oleh kedua orang tuanya dan juga oleh pamannya Prabu Kresna. Sejak kecil ia telah dilatih dalam ilmu memanah dan peperangan oleh ayahnya. Abimanyu juga memiliki seorang istri bernama Dewi Utari, putri Raja Wiroto. Dari pernikahannya inilah kelak akan lahir Prabu Parikesit, satu-satunya keturunan Pandawa yang selamat dari perang Baratayuda. Peran Abimanyu dalam perang Baratayuda sangat menonjol. Pada hari ke-13 pertempuran, para Kurawa menyusun formasi perang yang sangat sulit ditembus yang dikenal sebagai formasi Cakrobyuha. Abimanyu dengan keberanian dan kecerdasannya berhasil memasuki formasi tersebut sendirian. Namun ia tidak tahu cara keluar dari formasi itu. Ia terjebak di dalam dan akhirnya dikeroyok oleh para kesatria terkuat dari Kurawa. Abimanyu bertarung dengan gagah berani, menewaskan banyak musuh termasuk Lasmono Mondrokumara, putra Prabu Duryudana. Meskipun dikeroyok, ia tidak menyerah. Kematiannya dianggap sebagai salah satu momen paling tragis dan heroik dalam wiracarita Mahabharata. Dialog Abimanyu seringkali mencerminkan keberanian dan idealisme seorang ksatria muda. Kula pantes mlebet ing Cakrobyuha, kula mboten ajrih kalian pati. Saya pantas masuk ke dalam Cakrobyuha, saya tidak takut dengan kematian. Kalimat ini menunjukkan keberanian dan tekadnya yang tak tergoyahkan. Sira wani-wanine ngremehake putra Pandhawa. Kamu berani-beraninya meremehkan putra Pandawa. Ungkap ini menunjukkan harga dirinya sebagai keturunan para Pandawa. Pesan moral. Kisah Abimanyu mengandung beberapa pesan moral yang mendalam. Keberanian dan kebijaksanaan. Abimanyu adalah simbol dari keberanian dan semangat muda yang membara. Namun kisahnya juga mengajarkan kita bahwa keberanian tanpa kebijaksanaan dan strategi yang matang bisa berujung pada takdir yang tragis. Kehidupan dan kematian. Kematian Abimanyu dianggap sebagai pengorbanan suci. Ia gugur sebagai pahlawan yang kematiannya menjadi simbol idealisme kesatria yang berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela kebenaran. Filosofi Cakrabyuha. Formasi Cakrabyuha melambangkan rintangan dan tantangan dalam hidup. Abimanyu berhasil masuk tetapi tidak bisa keluar, yang dapat diinterpretasikan sebagai manusia yang mampu menghadapi tantangan namun terkadang kita tidak siap dengan konsekuensinya.
Abimanyu adalah tokoh yang meninggalkan kesan mendalam karena tragisnya takdir yang ia alami. Ia adalah pahlawan sejati yang berjuang untuk kehormatan dan kebenaran, menjadi pengingat bahwa bahkan dalam kekalahan ada kemuliaan yang abadi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari mengenal tokoh Abimanyu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa jadi tuntunan sekaligus tontonan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.